Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan untuk saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah bersemangat serta berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 729 ayat 1. Yesus Kristus Tuhani, Ninna Yesus Kristus Tuhani. Barita Homa, barita nauli, Tusalu natin opai, Salu natin opai. Asamarlas ni rohama, langin ng dohot hajat kajangi, marolo polo pagkaladangi, o dihaw na diharangani. Topak sungai, marhasak-hasak taunang lauti, marolo-polo maportibio, nang sude na pangisinai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 15 yang berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemilihan dan pengutusan pembawa pesan Tuhan untuk seluruh ciptaan jatuh kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Enak atau tidak, mudah atau sulit, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus telah ditetapkan menjadi hamba yang dipercayakan oleh Tuhan, menjadi messenger Tuhan masa kini. Hal itu dapat kita lihat dalam ucapan pengutusan yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus kepada para pengikutnya, mulai dari masa zaman dahulu kala. Dengan demikian jemaat Tuhan, kita sebagai pilihan Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, haruslah bertanggung jawab untuk menunaikan tugas pengutusan itu. Ada beberapa dasar dan alasan para utusan Tuhan harus melaksanakan tugas pengutusan itu, tugas untuk memberitakan Injil. Dasar dan alasan itu adalah, yang pertama,
sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita umat pilihannya. Jadi oleh berkat keselamatan dan perlindungan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka layaklah bagi kita untuk mensyukurinya, serta memberi diri kita dipakai oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Kalau kita diminta untuk menyenangkan hati Tuhan, melalui kesediaan kita untuk memberikan diri menjadi pembawa pesan firman Tuhan, maka hal itu haruslah dan sudah selayaknya untuk kita emban, untuk kita kerjakan. Yang kedua, alasan atau dasar bahwa kita ini harus memberikan diri sebagai messenger Tuhan adalah tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan yang ditugaskan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kepada kita diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menuntun sesama kita supaya kembali ke jalan yang benar lewat pemberitaan firman Tuhan, agar mereka beroleh keselamatan. Itu dapat kita bandingkan seperti firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Yehezkel pasal 33 ayat 6. Kita sebagai umat Tuhan, kepada kita telah diberikan oleh Tuhan tanggung jawab untuk mengingatkan dan membawa sesama kita ke jalan yang benar, yaitu mereka-mereka yang telah menyimpang dari jalan yang benar melalui kerelaan kita, untuk memberitakan firman Tuhan supaya mereka selamat. Apabila kita yang ditugaskan tidak melaksanakannya, maka kelak dari kita akan diminta pertanggungjawaban atas kebinasaan sesama kita karena dosanya. Jadi sebagaimana pengutusan yang Tuhan berikan kepada Nabi Yesaya, begitu jugalah pengutusan disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, para murid-muridnya, seluruh umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kepada kita sebagai imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, kita ditugaskan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar atas kita dan atas dunia ini, seperti yang dituliskan dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9, supaya orang lain mengetahui jalan kebenaran dan hidup, sehingga mereka berkenan menjadi pengikut Tuhan dan mereka menjadi selamat. Alasan atau dasar yang ketiga, firman Tuhan harus sampai kepada seluruh umat manusia, supaya setiap orang yang percaya memperoleh keselamatan yang kekal. Dan kemudian kelak nanti tidak ada satupun lagi dari antara umat manusia yang berdalih pada hari penghakiman terakhir nanti. Sebab Tuhan Yesus telah menyampaikan hal itu lewat ucapannya dengan berkata, "Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Matius 24 ayat 14. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, sebagaimana pengutusan Tuhan atas Nabi Yesaya dan juga kepada Yunus, dan begitu juga kepada utusan-utusan lainnya, begitu jugalah kepada kita umat yang percaya. Kepada kita diberikan tugas dan diutus untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, kabar sukacita, kabar keselamatan kepada seluruh ciptaan, melalui pemberitaan dan pengajaran firman Tuhan, dan juga melalui penempatan hidup kita berada di dalam kebenaran yang berguna menjadi teladan, menjadi cermin bagi sesama kita, sehingga ketika mereka melihat buah kehidupan kita, mereka menjadi termotivasi untuk memperbaiki diri dan memuliakan Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menjadi berkat terhadap sesama kita umat manusia. Kita harus menjadi teladan, pengarah, penuntun hidup kepada kebenaran, kepada pengenalan akan Tuhan, pengenalan kepada jalan keselamatan, supaya sesama kita mengetahui tentang jalan kebenaran dan hidup yang akan membawa mereka untuk memperoleh keselamatan yang kekal. Kita tidak boleh menjadi batu sandungan terhadap sesama, dan kita juga tidak boleh menjadi pembawa kerusakan kepada ciptaan Tuhan lainnya. Sebab kita ini dipilih dan diutus bukan untuk merusak, tetapi untuk memelihara segala ciptaan, menopang dan menuntun umat manusia kepada keselamatan dan kepada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera
dan membuat segala ciptaan lainnya merasakan berkat Tuhan melalui keberadaan kita yang berada dalam kebenaran. Kita dapat mengingat kembali ucapan Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit yang mengatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Matius 5 ayat 16. Memang jemaat Tuhan, untuk menunaikan tugas pengutusan itu bukanlah hal yang mudah bagi kita. Namun demikian, janganlah ada dari antara kita yang menolak pengutusan itu, walaupun itu tidak mudah, seperti yang sempat dilakukan oleh Yunus. Marilah kita merespon pengutusan itu sebagaimana respon yang ditunjukkan oleh Nabi Yesaya ketika dia dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Jika Yesaya merespon pengutusan Tuhan dengan berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku," maka demikianlah kiranya juga kita seharusnya merespon panggilan dan pengutusan Tuhan. Sebab sebagai anggota tubuh Kristus, kita ini berkewajiban untuk mengerjakan misi Tuhan di bumi ini, yaitu misi untuk menuntun umat manusia ke dalam kebenaran Tuhan, untuk menuju keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita menjadi messenger Tuhan, dan janganlah kita takut melakukan tugas pengutusan itu, sebab Tuhan akan senantiasa menyertai kita utusannya sampai pada akhir zaman. Sebaliknya, apabila kita tidak menunaikannya, maka kita akan menerima sanksi hukuman yang telah dipersiapkan oleh Tuhan bagi setiap utusan penerima tugas pengutusan yang tidak melaksanakannya. Jadi tidaklah baik kalau kita hanya diam saja ketika kita melihat ada yang menyimpang atau yang belum mengetahui jalan kebenaran. Kalau kita hanya diam, maka Tuhan akan menjatuhkan hukuman sebagai sanksi atas kita. Tetapi jika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka meskipun ada yang menjadi benci kepada kita, tetapi kelak kita akan selamat dari hukuman murka Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami sungguh bersyukur dan berterima kasih punya Bapa seperti Engkau. Engkau selalu setia memimpin dan melindungi kami di dalam perjalanan hidup kami ini hingga pada hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyampaikan firman-Mu menjadi sapaan kudus untuk kami. Engkau menyapa untuk mengingatkan kami tentang tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya, orang yang menerima tugas pengutusan-Mu. Ya Bapa, berikanlah kepada kami hati sebagai hamba, supaya kami rela memberikan diri kami untuk mengerjakan misi-Mu, mengabarkan berita Injil, berita keselamatan kepada semua ciptaan-Mu. Meskipun terkadang kami harus menuai penolakan atau kebencian dari sesama kami, karena kami memberitakan jalan kebenaran dan hidup kepada mereka. Berikanlah kepada kami hati yang selalu berkenan dan semangat yang selalu berkobar-kobar untuk memberitakan kebenaran-Mu, memberitakan jalan keselamatan dan hidup kepada sesama kami, umat manusia. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat yang sedang sakit saat ini. Jamahlah tubuh mereka ya Bapa, sebab jamahan-Mu mengandung kuasa yang membawa kesembuhan untuk mereka. Kasihanilah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas berkat tuntunan-Mu, atas saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan yang berulang tahun pernikahan. Engkau selalu setia menyertai dan memimpin perjalanan hidup mereka pada tahun-tahun yang sudah mereka lewati selama ini. Ya Tuhan, berkenanlah kiranya Engkau untuk selalu menuntun dan memberkati hidup mereka di tahun yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Berikanlah umur yang panjang, berikanlah Tuhan kesehatan dan sukacita. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Keselamatan dan sukacita segala bangsa hanya ada di dalam tangan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon berkat perlindungan dan penyertaan untuk bangsa dan negara kami ini. Selamatkanlah bangsa kami ini dari segala tantangan, ancaman, mara bahaya
yang datang dari luar dan juga ancaman mara bahaya yang datang dari dalam diri kami sendiri. Berikanlah perlindungan dan kekuatan serta hikmat yang daripadamu kepada Bapak Presiden, Menteri, dan kepada seluruh pemerintah kami, supaya mereka tetap kuat dengan hikmat untuk memimpin perjalanan hidup bangsa dan negara kami ini menuju hidup masyarakat yang makmur dan sejahtera. Ya Tuhan, lindungilah kami satu hari ini di dalam perjalanan hidup kami. Berikanlah kekuatan, hikmat, dan keselamatan kepada kami dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas kami hari ini. Dan kami memohon berkat-Mu atas segala pekerjaan dan aktivitas kami. Dan lindungilah saudara-saudara kami, lindungilah keluarga dan seluruh isi rumah kami. Terpujilah Engkau ya Bapa dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan kuduskanlah kami dari segala dosa yang kami lakukan, agar kami layak menerima berkat. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Amin.